Kami dari kelompok P06 akan mempresentasikan hasil observasi laboratorium bahasa. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Kila Indonesia nomor presentasi 19. Saya Dekani Parayano nomor urut 4. Saya Taufan Rahman Arif, absen urut 34. Saya Fiona Azari dari absen 35. Kami melaksanakan observasi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pada pukul 15.30. Tempat Laboratorium Bahasa SMK Negeri 2 Semarang. Sejarah singkat SMK 2 Negeri Semarang. SMK Negeri 2 Semarang yang dulunya bernama Semayana Negeri 1 Semarang berdiri pada tanggal 26 Juni 1951. Pertama kali bertempat di Jalan Patimura, Semarang, yang sekarang ditempati oleh SMP 6 Negeri Semarang. SMK Negeri 2 Semarang memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama ada akuntansi atau sering disebut AKL, yang kedua ada manajemen perkantoran layanan bisnis yang sering disebut dengan MPLB, yang ketiga ada pengembangan perangkat lunak dan JIM yang sering disebut dengan PPLG, yang keempat ada usaha layanan pariwisata yang sering disebut dengan ULP, dan yang terakhir atau yang kelima pemasaran yaitu PM. SMK Negeri 2 Semarang memiliki 9 ruang laboratorium untuk menunjang kegiatan pembelajaran praktik di setiap kompetensi keahliannya. Di antara beberapa lab tersebut, terdapat lab bahasa yang sama fungsinya dan dapat dipergunakan untuk pembelajaran seluruh kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Semarang. Laboratorium Bahasa. Lab bahasa digunakan sebagai lab pembelajaran bahasa asing. Semua jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Semarang dapat memanfaatkannya. Sebelum tahun 2015, lab bahasa digunakan untuk pembelajaran bahasa Jepang, bahasa Mandarin oleh kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Namun semenjak 2015, hanya ada pembelajaran bahasa Mandarin, dan sekarang sudah berganti kurikulum, pembelajaran bahasa Jepang dan Mandarin sudah ditiadakan. Pembelajaran bahasa Inggris juga menggunakan ruangan ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Negeri 2 Semarang. Itu ada Di mananya ya, di Mas? lab bahasa di SMK Negeri 2 Semarang. Itu ada isi PC atau komputer, yang kedua meja kursi, AC, tempat proyektor, alat kebersihan, dan lain-lain. Terus yang kedua pencahayaan atau penerangan yang ada di SMK di lab bahasa SMK Negeri 2 Semarang, yaitu ternyata menurut saya itu tuh pencahayaan yaitu menurut saya itu masih kurang, karena di bagian tengah dan depan itu terang, tapi di bagian belakang itu masih gelap karena tidak ada lampunya, dan juga itu terhalang dengan proyektor gipsumnya. Ada gipsumnya gitu, Di mananya? di atasnya tuh masih Di ada Ethernet. eternetnya tuh masih ada penghalangnya, jadi itu kurang jelas untuk di bagian belakang. Nah, solusi yang saya dapat berikan yaitu ditambah lampunya, Nah, atau lampunya sebelumnya ada berapa? ada 8 buah lampu, dari yang awalnya jadi 8 lampu diubah menjadi 12 hingga 16 lampu, karena juga di bagian tengahnya sini juga tidak ada lampunya, hanya di bagian kiri dan kanannya saja. Terus yang kedua saya akan membahas tentang listrik yang ada di SMK Negeri 2 Semarang. Kondisi Listrik yang ada di lab sarana listrik yang bahasa. aman di lab bahasa SMK Negeri 2 Semarang. Kondisi yang ada mayoritas stop kontak itu tuh sudah aman, tapi ada juga beberapa lubang yang terdapat di lantai itu kabelnya terkelupas, sehingga itu tidak aman jika kabelnya itu ada aliran listriknya. Jadi kemungkinan besar itu kita bisa tersengat oleh listrik. Nah, ada juga beberapa kabel PC yang tidak rapi ataupun menjuntai-juntai kabelnya.
Nah, solusi yang atau tanggapan yang bisa saya berikan menutup kabel yang terkelupas tersebut dengan isolator seperti isolasi atau lakban. Nah, untuk kabel di bawah meja PC agar lebih rapi bisa diikat dengan kabel tis ataupun diklem sekalian. Nah, desain ruangan dilihat dari kondisi yang sudah ada. Lab bahasa memiliki desain ruang yang bagus dan aman bagi peserta didik dan guru. Ada hiasan wayang kulit di kanan depan, namun sayang warnanya itu sama dengan gordennya, sehingga hiasan wayang itu tidak terlalu kelihatan. Sirkulasi udara yang bagus karena tersedia beberapa jendela dan ventilasi dengan ukuran besar. Kondisi lantai yang sudah tertutup keramik sehingga lebih estetik. Meja dan kursi tertata rapi berbaris, juga ada 36 buah kursi dan 36 buah unit PC. Hal ini dapat memudahkan siswa dan guru jika ingin menggunakan lab karena disusun dengan nomor urut sekaligus mudah dalam pengawasan. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah, misalnya ada tuh PC-nya ada nomor berapa, misalnya absen 5, nah absen 5 yang sebelumnya siswa yang absen tersebut akan diperingati untuk tidak membuat kesalahannya lagi. Tanggapan yang dapat saya berikan adalah terus dipertahankan untuk yang sudah bagus. Warna korden mungkin bisa diganti ataupun ditimpa dengan yang baru. Tambah yang baru. Pada dinding ruang dapat diberi hiasan. Di samping itu harus dikelola dan dirawat agar awet. Perawatan dilakukan dengan melakukan observasi berkala supaya kondisi ruangan dan perlengkapannya tetap terjaga. Terus kebersihan ruangan. Kebersihan itu di SMK, di Lab Bahasa SMK Negeri 2 Semarang, kondisi yang diamati dari sudut pandang kebersihan ruangan bersih, lantai bersih, tidak ada banyak noda atau debu yang menumpuk. Khusus tempat sampah hanya ada satu, dan itu belum dipisahkan tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Dan untuk sampah basah dan tempat sampah kering. Ya. Di dalam tempat sampah tersebut juga tidak diberi wadah lagi seperti kantong kresek. Terdapat pula alat kebersihan yaitu seperti sapu dan ingkrak. Solusi atau tanggapan yang bisa saya berikan adalah di dalam tempat sampah diberikan wadah atau seperti kresek itu supaya nanti buangnya itu gampang, tidak harus bawa tempat sampahnya untuk membuangkan sampahnya ke tempat sampah luar gedung sekolah. Nah, terus harus juga diberikan dengan tempat sampah yang berbeda untuk tempat sampah bersih, dan tempat sampah kering dan tempat sampah yang kotor supaya tidak menimbulkan aroma yang busuk atau yang tidak enak. Dan diberi tanda mana yang kering, mana yang basah. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari tenaga dari kesehatan dokter atau paramedik. Hal ini berarti bahwa pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Yang pertama, persyaratan kecukupan peralatan. Yang kedua, persyaratan kemampuan alat. Yang ketiga, penandaan peralatan. Yang keempat, log alat. Setiap jenis alat yang digunakan harus memiliki catatan yang dipelihara dan terkendali mencakup. Ada identitas alat, nama pabrik, tipe identitas, dan nomor seri atau identifikasi khas lain
orang yang dapat dihubungi dari pihak pemasok, tanggal penerimaan, dan tanggal pemeliharaan lokasi. Jika perlu, kondisi ketika alat diterima, alat baru atau bekas atau kondisi lain, instruksi pabrik atau acuan yang dibuat rekaman, kinerja alat yang memastikan alat layak digunakan pemeliharaan yang dilakukan atau direncanakan untuk yang akan datang kerusakan, malfungsi, modifikasi, atau perbaikan alat, tanggal perkiraan, penggantian alat jika mungkin. 5. Persyaratan pengoperasian alat. Dan yang keenam, jaminan keamanan kerja alat. Yang 7, penanganan terhadap alat yang rusak. Yang ke-8, pemindahan alat, pemutarasihan hasil koreksi kalibrasi. Yang ke-10, pencegahan terhadap perlakuan orang tidak berwenang. Tersedia ruang penyimpanan alat yang baik. Ya, di lab bahasa ini terdapat satu penyimpanan, yaitu sebuah almari. Almari tersebut dapat memadai penyimpanan di lab tersebut. Kondisi almari masih bagus dan baik, tidak ada kerusakan apapun. Tersedia ventilasi atau kipas angin atau AC. Ya, di ruangan lab bahasa ini terdapat 2 AC. AC tersebut sudah dapat mendinginkan ruangan, jadi ruangan tidak menjadi pengap, menjadikan proses belajar mengajar tidak terganggu dan siswa-siswi pun akan menjadi nyaman dalam belajar. Tersedianya air yang cukup dan toilet yang bersih. Ya, di sana terdapat toilet yang bersih dan air yang cukup berupa wastafel yang ada di luar ruangan lab. Toilet dan wastafel dapat dimanfaatkan dengan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Untuk kebersihan toilet dan wastafel mungkin sudah lebih dari cukup. Tanaman di sekitar ruangan. Ya, di sekitar ruangan lab terdapat banyak sekali tanaman. Hal ini membuat siklus udara yang ada di sana menjadi lebih segar dan sehat untuk dihirup.